Halo guys, balik gue Mac dari Cerita ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Daxa, yaitu Daxa M64 Ultimate. Dan karena kita belum ada intro, langsung aja lihat apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya. Pertama, kalian akan mendapatkan satu buah kertas petunjuk, kartu garansi, switch spooler dan keycap spooler yang dijadikan satu. Dan menurut gue ini adalah hal yang bagus, karena keycap dan switch spooler yang diterima kita ini merupakan produk yang cukup bagus. Karena gue juga pernah beli yang kayak gini nih, ketimbang yang satuan kayak keycap spooler 1, switch spooler 1 itu kurang oke lah. Selanjutnya kita akan dapat 4 switch tambahan, keycaps abu untuk escape dan juga Rocky, karena yang tertempel di keyboard kita akan berwarna merah. Dan kita juga akan mendapatkan 2 keycaps tambahan untuk kalian user Apple. Kalian nggak perlu khawatir, kalian tetap tahu mana tombol comment dan juga option. Terakhir kita akan dapatkan kabel braided. Dan kalian sudah melihat apa aja paket penjualan yang ditawarkan dari Daxa M64 ini. Menurut gue sih cukup premium ya. Dan kita mulai dari desainnya. Keyboard ini datang dengan 2 warna. Kalian bisa pilih, kalian mau hitam abu atau putih abu. Jadi kalian bisa pilih warna mana yang cocok dengan kalian. Dan kita pilihnya yang bisa kalian lihat putih abu, karena gue lebih suka warna-warna putih abu kayak retro-retro gitu loh. Dan selanjutnya keyboard ini tuh datang dengan 3 konektivitas. Yang ini adalah di-upgrade dari yang M64 yang sebelumnya, karena hanya punya mode wired di yang sebelumnya. Di sini tuh udah punya 3 konektivitas, yaitu Bluetooth 5.0, dan untuk wirelessnya juga ada yang 2,4 GHz receiver. Jadi kalian bakal minim delay untuk hal tersebut, dan juga kalian bisa pakai mode kabelnya. Dan kita bisa lihat dari desainnya, ini adalah keyboard 60% yang cukup unik, karena kalian bisa lihat di sini tombol shiftnya itu cukup kecil. Terus kalian juga bisa lihat di sebelah kanan dari keyboard ini, shiftnya juga bentuknya satu tombol doang. Dan juga kalian bisa temuin Rocky, yang benar-benar menurut gua sebagai gua programmer ya kan, gua butuh banget yang namanya Rocky nih. Karena kadang gua suka pakai Rocky buat cari code-code gitu ya kan. Jadi keyboard-keyboard seperti ini tuh mungkin cocok banget lah buat kita yang programmer atau gamer, ataupun yang suka bawa keyboard buat kerja gitu ya kan. Sama seperti pendahulunya, keyboard ini tuh datang dengan bahan ABS, dan juga untuk keycapsnya ini sudah PBT Daisap Cherry Profile. Jadi kalian bisa lihat dari samping itu keyboardnya tuh bakal beda dengan XDA. Dan menurut gua untuk keycapsnya ini memang cocok banget lah pakainya yang Daisap untuk PBT dan Cherry Profile. Karena di sini kalian bisa lihat untuk Legendsnya, atau ya kita bilang aja lah printannya itu ya keren gitu ya kan. Dan juga karena ini adalah Cherry Profile, biar bisa masuk switch Cherry, keyboard ini tuh pakai short facing. Jadi akan ada interference antara switchnya tersebut. Selanjutnya untuk font dari keycapsnya, menurut gua font keycapsnya di sini tuh ya keren ya, retro ya kan. Kalian kalau pernah lihat di Tokopedia ataupun marketplace lain, kalian bisa lihat keycaps retro itu tuh bentukannya kayak gini, yang tulisannya besar di tengah gitu ya kan. Dan menurut gue sih suka ya untuk desain keycap seperti ini, karena ya gue lihat beberapa tech reviewer ya agak kurang suka karena terlalu besar katanya. Tapi gue lebih suka yang besar-besar gitu ya kan. Ya mungkin memang agak sulit lah kalian cari keycaps yang modelnya gini, karena ya shiftnya beda ya kan. Untuk tombolnya juga ada Rocky, ya memang agak sulit nyarinya. Dan kalau kalian yang masih belum paham tentang apa itu short facing, ya intinya dia RGB-nya bakal keluar dari sela-sela keyboard, tidak tembus dari keycap. Jadi makanya gue bilang keycapsnya ini cocok buat pakainya yang PBT Daisap Cherry Profile. Dan itu juga bisa dukung switch Cherry juga ya kan, buat yang ingin custom. Jadi ini opsi untuk custom itu cukup lebar ya. Jadi dari switchnya ini kalian udah bisa pilih banyak hal. Selanjutnya kita balik ke belakangnya. Dari balik keyboard ini cukup normal. Kalian bisa lihat itu seperti keyboard pada custom pada umumnya yang nggak punya feet racer. Jadi di situ hanya ada rubber feet berarti ya kan. Dan menurut gue ini cukup normal. Dan untuk ketinggiannya kalian bisa lihat dari samping, menurut gue sih udah cukup tinggi untuk keyboard ini, dan udah enak banget buat diketik. Dan sound yang dihasilkan dari keyboard ini juga udah cukup cakep. Ngomongin sound ya kan, kita bahas switchnya nih. Switch yang ditawarkan ini ada 3. Kalian bisa pilih, kalian mau yang linear ini ada 2. Ada Gateron Pro Milky Red dan juga Yellow. Kalau kalian mau yang tactile, kalian mau bisa pilih Jwick T1, yang mana itu seperti bronze switch. Dan menurut gua untuk Jwick T1 ini adalah opsi yang cukup baru, karena gue nggak pernah lihat di keyboard Rexus atau Daxa sebelumnya untuk varian switch ini. Dan ini cukup fresh, dimana ditawarkannya itu adalah Gateron Pro Milky Yellow dan juga Red, dan juga Jwick T1, yang dimana switch ini adalah switch premium menurut gua. Karena ya hampir kebanyakan keyboard yang di pasaran tuh pasti nawarinnya cuma Otemu, Kail, terus apa lagi? Ya kalau syukur-syukur ada Cherry MX gitu ya kan.
jarang banget ada yang ngasih kita Gateron Yellow nih. Karena dia adalah Gateron Pro Milky, jadi dia sudah preloop dari sananya. Menurut gua preloopnya udah cukup oke, karena dari sound yang dihasilkan juga ya enak. Dan juga untuk cuttingan dari space-nya, dari shift-nya udah gak perlu dipotong lagi, sudah pas ya kan. Memang keyboard ini tuh udah pas buat kalian yang pengen terjun ke keyboard custom ya kan. Tapi modalnya yang gak terlalu banyak, kalian bisa lari ke sini dulu deh. Sementara sambil beli-beli switch lain mungkin ya kan kalau kalian mau. Tapi kalau bawaannya juga sudah cukup oke. Selanjutnya kita bahas ke plate-nya nih. Jarang banget di Tech ID ngebahas plate ya kan. Sekarang gue pengen coba lebih mendalami ya, biar kita bisa lebih banyak ngobrol soal keyboard-keyboard custom ya kan. Karena kita bakal banyak datang keyboard custom nih nantinya nih. Dan untuk plate-nya di sini, plate-nya ini adalah plate polycarbonate, di mana polycarbonate ini banyak plastik yang bisa membuat hasil suaranya jauh lebih enak lagi, lebih crispy. Dan juga keyboard ini sudah ada foamnya untuk bagian bawahnya dan juga di sela-sela antara PCB dan juga plate-nya. Jadi menurut gua sound yang dihasilkan kalian bisa dengar seperti ini. Oh ya, gue lupa nih untuk bahas PCB-nya nih. Dia sudah support untuk 3 dan 5 pin, jadi kalian sudah variatif bisa pakai switch apa aja untuk colok ke keyboard ini. Dan tak sampai di situ, untuk kelebihan yang ada dari Daxa M64 Ultimate ini, keyboard ini juga memberikan beberapa fitur yang cukup menarik dari RGB-nya. Di sini bisa ada musik rhythm, jadi kalian bisa ikutin musik yang ada dalam keyboard kalian. Kalian mau main sambil lagi main game, RGB ngikutin suara yang dari game kalian itu juga bisa ya kan. Dan banyak lagi yang bisa dihasilin dari Daxa M64 ini untuk RGB-nya. Kalian bisa cek untuk softwarenya. Softwarenya akan gue taruh di link di bawah. Dan kalau kalian nggak mau atur-atur RGB-nya di software, kalian juga bisa akses langsung dari keyboardnya dengan FN backslash. Dan tambah sedikit buat kalian biar lebih tahu, keyboard ini tuh untuk mengubah mode Bluetooth wireless 2,4 GHz dan juga kabel ini kan pencet FN ZVC itu untuk Bluetooth-nya. Kalau FNV ini untuk mode 2,4 GHz-nya dan FN plus B itu untuk mode kabelnya. Dan terakhir kita bahas untuk harganya, karena kalian sudah mendengar keyboard ini tuh cakep-cakep semua ya fiturnya ya. Harga yang dibanderol ini adalah 1.030.000 dan untuk 40 orang pertama kalian akan dapatkan kabel coil yang warnanya purple, nggak salah gua. Ini adalah opsi yang cukup bagus, jadi kalian cepetan beli. Karena kalau udah lewat dari 40 orang, kalian akan dapetin kabel yang biasa aja. Tapi kalau kalian termasuk 40 orang pertama, kalian dapetin kabel coil, yang dimana kabel coil itu bisa bikin rapi setup kalian. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Kalau suka dan subscribe channel ini, kalau usah channel ini bermanfaat. Link pembelian ada di deskripsi, link software juga ada di deskripsi. Gue segitu dulu, gue Mike cabut undur diri. Bye-bye.